Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sini saya Rusdan Fikri Iliyin dengan nomor NIM 2008086089 akan mempresentasikan suatu review jurnal dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh Ibu Arifah Purnama Ningrum. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini mengenai gangguan fungsi penghidu. Nah, apa sih materi yang akan dibahas pada hari ini? Materinya yaitu yang pertama, pentingnya fungsi penghidu, yang kedua, penyebab gangguan penghidu, dan yang ketiga, penyakit yang menyebabkan gangguan penghidu, dan yang keempat, pemeriksaan fungsi penghidu. Adapun materi kita yang pertama yaitu mengenai pentingnya fungsi penghidu. Fungsi penghidu pada manusia memiliki peranan penting. Gangguan penghidu dapat menyebabkan seseorang tidak dapat mendeteksi kebocoran gas, tidak dapat membedakan makanan basi, mempengaruhi selera makan, mempengaruhi psikis dan kualitas hidup seseorang. Nah, materi yang selanjutnya yaitu penyebab gangguan penghidu. Adapun penyebab gangguan penghidu yaitu terdiri dari tiga, yaitu gangguan konduktif, gangguan sensoris, dan gangguan neural. Adapun mengenai gangguan konduktif yaitu disebabkan oleh gangguan transport odoran atau pengurangan odoran yang sampai ke neuropital alveolus, dan gangguan ikatan odoran dengan protein G-CoV. Nah, selanjutnya mengenai gangguan sensoris. Gangguan sensoris umumnya disebabkan oleh kerusakan langsung pada neuropithelium olfaktorius. Misalnya, ada infeksi saluran nafas atas atau polusi udara toksis. Nah, sedangkan yang terakhir mengenai gangguan neural. Gangguan neural atau saraf disebabkan kerusakan pada bulbus olfaktorius dan jalur sentral olfaktorius. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai penyakit yang menyebabkan gangguan penghidu, yang terdiri dari rhinosinusitis kronik, infeksi saluran nafas atas, dan trauma kepala. Adapun mengenai rhinosinusitis kronik adalah gangguan penghidu pada rhinosinusitis kronik atau rinitis alergi berupa gangguan penghidu konduktif dan sensoris. Gangguan penghidu konduktif terjadi karena proses inflamasi dari saluran nafas yang menyebabkan berkurangnya aliran udara dan odoran yang sampai ke neuropital olfaktorius. Nah, yang kedua yaitu infeksi saluran nafas atas. Penyakit infeksi saluran nafas atas yang sering menyebabkan gangguan penghidu adalah common cold. Kemungkinan mekanismenya adalah kerusakan langsung pada epitel olfaktorius atau jalur sentral, karena virus itu sendiri yang dapat merusak sel reseptor olfaktorius. Nah, yang terakhir yaitu trauma kepala. Trauma kepala dapat menyebabkan kehilangan sebagian atau seluruh fungsi penghidu. Hal ini disebabkan kerusakan pada epitel olfaktorius dan gangguan aliran udara di hidung. Adanya trauma menyebabkan hematom pada mukosa hidung atau luka pada epitel olfaktorius. Kerusakan dapat terjadi pada serat saraf olfaktorius, bulbus olfaktorius, dan kerusakan otak regiofrontal, orbitofrontal, dan temporal. Adapun materi yang terakhir yaitu pemeriksaan fungsi penghidu, yang terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik THT, pemeriksaan pencitraan, dan pemeriksaan kemosensoris. Nah, yang pertama yaitu anamnesis. Anamnesis sangat diperlukan untuk membantu menegakkan diagnosis gangguan penghidu. Pada anamnesis ditanyakan riwayat trauma kepala, penyakit sinonsial, dan infeksi saluran nafas atas, riwayat penyakit sistemik, riwayat penyakit neurodegeneratif, kebiasaan merokok, dan semua faktor yang bisa menyebabkan gangguan penghidu. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik THT, yang meliputi pemeriksaan hidung dengan rinoskopi anterior, posterior, dan nasondoskopi untuk menilai ada atau tidaknya sumbatan di hidung, seperti inflamasi, polip,
hipertrofi konka, septum deviasi, penebalan mukosa, dan massa tumor akan mempengaruhi proses transport odoran ke area olfaktorius. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan pencitraan yang bertujuan untuk menyingkirkan kelainan intrakranial dan evaluasi kondisi anatomis dari hidung, misalnya pada kasus tumor otak atau kelainan di hidung. Dan yang terakhir, pemeriksaan kemosensoris penghidu, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan odoran tertentu untuk merangsang sistem penghidu. Adapun hasil review artikel jurnal saya kali ini yaitu mengenai judul penelitian gangguan fungsi penghidu dan pemeriksaannya yang diteliti oleh Evi Huryati dan Tuti Nelvia dalam tahun penelitian tahun 2014 dan merupakan sumber artikel dari Jurnal Kesehatan Andalas. Adapun masalah dan tujuan penelitian saya kali ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan tentang gangguan penghidu, seperti seseorang yang dapat mendeteksi kebocoran gas, tidak dapat membedakan makanan basi, mempengaruhi selera makan, yang mempengaruhi psikis dan kualitas hidup seseorang, serta untuk mengetahui penyebab gangguan penghidu dan pemeriksaan fungsi penghidu. Adapun ringkasan artikel jurnal saya kali ini kurang lebihnya sama seperti yang saya presentasikan tadi di dalam PPT. Nah, adapun setelah saya mereview jurnal tersebut, saya menemukan fakta-fakta unik dan konsep penting, yaitu yang pertama, area penghidu terdapat di atap rongga hidung, yaitu di neurobetal olfaktorius, sinyal diteruskan ke bulbus olfaktorius dan cortex olfaktorius di otak. Yang kedua, penyebab gangguan penghidu adalah gangguan transport, gangguan sensoris, dan gangguan neural atau saraf. Dan yang ketiga, penyakit yang sering menyebabkan gangguan penghidu adalah rhinosinusitis kronis, rinitis alergi, infeksi saluran napas atas, dan trauma kepala. Dan yang keempat, pemeriksaan kemosensoris untuk gangguan penghidu ada beberapa macam, di antaranya tes UPSID, tes GGGRG, tes Sniffing Sticks, dan tes OSITG. Nah, yang kelima yaitu kelebihan tes Sniffing Stick dibandingkan pemeriksaan kemosensoris penghidu lainnya adalah tes ini dapat menentukan ambang penghidu, diskriminasi penghidu, dan identifikasi penghidu. Tes ini sudah dipakai pada lebih dari 100 penelitian yang sudah dipublikasikan. Tes ini telah diteliti dan dapat digunakan di negara lain, termasuk di Asia. Nah, adapun pertanyaan yang muncul setelah mereview artikel kali ini adalah, yang pertama, apakah pengobatan anosmia membutuhkan waktu yang lama? Jawabannya adalah, anosmia umumnya bisa cepat sembuh apabila penyebab mendasarnya diobati. Misalkan, cara mengobati anosmia terkait pembengkakan hidung dan sinus dapat diobati dengan steroid. Namun ada juga jenis anosmia bawaan yang membuat orang tidak bisa mencium bau seumur hidup. Hingga kini belum ada obat atau perawatan khusus untuk mengatasi anosmia bawaan. Dan yang kedua yaitu, apakah ada cara pengobatan alternatif atau terapi anosmia? Jawabannya yaitu terapi indera penciuman efektif merangsang mekanisme pemulihan alami tubuh yang tidak peka bau. Nah, jawabannya yaitu terapi indera penciuman. Terapi indera penciuman untuk anosmia ini menggunakan minyak esensial untuk memicu respon sensorik. Beberapa jenis minyak esensial yang digunakan memiliki aroma tajam seperti kayu manis, vanila, jeruk, dan pisang. Para pasien diarahkan membuka stoples dengan aroma tertentu, lalu diarahkan memfokuskan pikiran dan ingatannya pada bau tersebut. Durasi setiap menit bau setidaknya 20 detik. Setelah kelar satu aroma, penderita anosmia lantas menjajal aroma lainnya sampai beberapa macam. Terapi indera penciuman ini biasanya dilakukan 2 kali sehari selama beberapa minggu. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu tes Sniffing Sticks adalah tes untuk menilai kemosensoris dari penghidu dengan alat yang berupa pena. Penggunaan alat ini
dapat mengetes apa saja? Jawabannya adalah dapat mengetes ambang penghidu, diskriminasi penghidu, dan identifikasi penghidu. Nah, adapun setelah mereview jurnal kali ini ada refleksi diri, yaitu gangguan penghidu dapat menyebabkan seseorang tidak dapat mendeteksi kebocoran gas, tidak dapat membedakan makanan basi, mempengaruhi selera makan, mempengaruhi psikis dan kualitas hidup seseorang. Penyebab gangguan penghidu dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu gangguan konduktif, gangguan sensoris, dan gangguan neural. Penyakit yang sering menyebabkan gangguan penghidu adalah penyakit rhinosinusitis kronik atau rinitis alergi, infeksi saluran nafas atas, dan trauma kepala. Adapun pemeriksaan fungsi penghidu terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik THT, pemeriksaan pencitraan, dan pemeriksaan kemosensoris penghidu. Mungkin cukup itu presentasi dari saya mengenai review jurnal artikel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.